Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, tahap-tahapnya seperti ini. Dimulai dari analyze, kemudian klik scale, lalu reliability analysis. Nanti pertanyaannya akan kita masukkan di kolom yang akan muncul. Dan jangan lupa klik statistik untuk mencentang atau menceklis semua yang ada di bagian descriptive form. Setelah itu di continue dan OK. Ketika outputnya muncul, maka kita akan melihat kolom di corrected item total correlation ya. Di situ kita akan membandingkan nilai R hitung dan juga nilai R tabel. Kalau nantinya ada pertanyaan yang tidak valid, kita ulangi lagi tahap analyze-nya. Kita ulang dari awal. Sampai semua tersisa pertanyaan yang valid saja, barulah kita bisa lanjut ke uji reliabilitas. Nah, ini saya ambil contoh dari buku analisis data pada bidang kesehatan oleh Pak Sutanto Priyo ya. Di sini ada 15 responden dengan 5 pertanyaan yang mau kita uji validitas dan reliabilitasnya. Sebelum kita masuk ke SPSS, harus kita cari dulu nilai R. Caranya, DF-nya N dikurang 2. Di sini N-nya adalah 15, maka dikurangi 2, dapatnya 13. Kemudian, untuk kasus ini digunakan alfa signifikansi 5%, atau 0,05, di mana menggunakan uji dua arah. Maka perhatikan di bagian bawah sini, uji dua arah di kolom 0,05. Lalu kita turun ke bawah sampai ke DF13. Nah, sampai di sini DF13 ya. Maka nilai R tabelnya adalah 0,514. Ini yang akan menjadi acuan untuk menentukan valid atau tidaknya pertanyaan yang kita uji. Oke, sekarang kita masuk ke SPSS. Oke, di sini saya menggunakan SPSS 16, sudah muncul seperti ini. Langsung saja kita mulai analyze, lalu scale, dan reliability analysis. Nah, 5 pertanyaan ini kita masukkan semua ya. Oke, lalu klik bagian statistik. Nah, descriptive for-nya kita centang semuanya. Lanjut, continue, dan oke. Ini dia hasil outputnya. Yang diperhatikan adalah pada tabel item total statistik, kolom corrected item total correlation. Di sini ada 5 pertanyaan. Kita ingat kembali bahwa syaratnya adalah nilai R hitung harus lebih besar daripada nilai R tabel. Tadi kita peroleh nilai R tabel 0,514. Nah, kita cek satu persatu. P1 nilai R-nya 0,963. P2 0,328, P3 0,915, P4 0,955, dan P5 0,963. Maka di antara 5 pertanyaan ini, mohon maaf, ternyata yang nilai R hitungnya tidak memenuhi syarat adalah P2. Karena R hitungnya 0,328, lebih kecil dari 0,514. Maka P2 ini tidak valid. Karena tidak valid, maka kita ulangi lagi tahap dari awal dengan mengeluarkan P2. Analyze, scale, reliability analysis. Nah, P2-nya ini kita keluarkan. Sisa 4, cek lagi statistiknya. Oke, sudah tercentang. Kita continue, lalu oke. Nah, kita scroll ke bawah, hasil output keduanya. Perhatikan di bagian sini, corrected item total correlation. Tersisa 4 pertanyaan saja ya, karena P2 sudah kita keluarkan. Nah, ternyata setelah P2 dikeluarkan, semua nilai R hitungnya lebih besar daripada 0,514, lebih besar daripada nilai R tabel. Maka dengan demikian,
semua pertanyaan dinyatakan valid. Dan karena semuanya sudah valid, kita bisa melihat tabel reliability statistiknya. Nah, di sini Cronbach alfanya 0,993. Syaratnya harus lebih besar daripada 0,6. Dan di sini 0,993 artinya lebih besar daripada 0,6, maka sudah dinyatakan konsisten atau dinyatakan reliable. Jadi, karena sudah reliable dan semua pertanyaan juga tadi sudah valid, maka tahapan uji validitas dan uji reliabilitasnya sudah selesai. Ya, sekian tahapan-tahapan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS yang dapat saya jelaskan. Semoga mudah dipahami dan mudah diikuti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.